Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki materi Bapak Mustafa. Mustafa, silakan. Aplikasi SAC. Halo Pak, apakah suara saya terdengar? Sangat terdengar. Sangat terdengar. Silakan. Ya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya menampilkan presentasi hari ini, yaitu tentang mengenal corona Bapak Ibu. Jadi saya akan tampilkan dulu share screen-nya. Pak, jangan aja kita berkenalan loh Pak, nanti kita kenal. Bercanda. Ya, jadi Bapak Ibu, pada awalnya saya pribadi fokus pada anak SMA, tapi melihat ini bisa digunakan untuk orang lain, jadi saya buat lebih general. Akhirnya menghilangkan seperti identitas KD dan sebagainya. Seperti ini untuk formulir 1. Untuk formulir 1 ini versi aplikasi 1.0, yaitu versi yang paling pertama. Saya namanya dengan mengenal virus corona. Berikutnya deskripsinya adalah aplikasi mobile apps berisi materi pembelajaran biologi pada topik virus kelas 10 SMA. Jadi ini pada dasarnya materinya adalah kelas 10 untuk jenjang SMA Bapak Ibu. Manfaatnya seperti yang tertulis. Jadi ingin menambah aware, dan juga kalau di kelas ini tidak didesain topik sampai selesai, tapi ini untuk pendamping saja, bukan jadi bahan utama pembelajaran, tapi sebagai pelengkap pembelajaran. Perangkat yang saya gunakan untuk membuat aplikasi ini ada Smart Apps Creator tentunya, ada Adobe Photoshop ini untuk membuat tombol-tombol, Mind Master Mind Mapping ini untuk membuat mind map-nya. Jadi aplikasi ini aja yang saya gunakan, dan sumber gambar sama seperti Ibu tadi, saya menggunakan gambar dari Freepik juga Bapak Ibu. Untuk mind mappingnya seperti ini. Jadi yang pertama ada cover, setelah cover ada petunjuk penggunaan, setelah itu ada konten. Nah, di dalam konten ini nanti sectionnya saya beri nama menu pop up. Di situ ada beberapa pilihan. Nah, di dalam pilihan inilah masing-masing materi itu diletakkan, yang disusun seperti mind mapping ini. Lanjut untuk berikutnya, untuk formulir 2. Jadi yang pertama di bagian aset konten, yang itu di bagian home, saya medianya adalah ini sebagai layoutnya, sebagai wallpapernya, dan ada tombol mulai seperti ini. Nah, jadi ini untuk memulai memasuki ke section berikutnya. Berikutnya di section berikutnya, di halaman berikutnya ada petunjuk penggunaan. Di sini ada papan yang saya sediakan, dan juga ada judulnya, petunjuk penggunaan. Nah, di sini jadi saya harapkan sebelum menggunakan aplikasi, sebelum menggunakan aplikasinya bisa untuk membaca dulu. Nah, ini nanti di preview kita akan lihat ada tulisannya Bapak Ibu ya. Ini dasarannya. Jadi ini untuk mentahannya. Berikutnya di menu pop-up materi. Jadi di sini nanti ada beberapa pilihan, ada 5 pilihan materi subtopik. Jadi ini kalau diklik nanti akan masuk ke setiap materinya, dan tidak lupa ada latihan. Selain ada menu ini juga ada judul ini, dan juga ada tombol home. Berikutnya untuk section berikutnya ada materi. Nah, ini ada tombol-tombol yang saya gunakan. Ini sebenarnya untuk mengakali Bapak Ibu ya. Ini seperti kalau kita lihat di Instagram ada foto carousel itu yang banyak foto berjejer. Jadi karena tidak bisa menggunakan tool carousel itu, jadi saya gunakan secara manual. Saya buat seperti ini.
Jadi nanti ini kalau digeser-geser kanan kiri nanti ini akan berubah bulatan yang paling besar, seolah-olah kita sedang melihat foto carousel. Karena pada aplikasi saya ini materinya itu saya adalah PPT yang di-convert menjadi gambar, Bapak Ibu. Jadi seolah-olah siswa itu sedang melihat gambar-gambar gitu. Jadi memudahkan saya pribadi untuk membuat aplikasi ini, karena kalau ditulis satu persatu kan kayaknya lebih menguras materi. Jadi saya ambil jalan pintas untuk membuatnya di PowerPoint dulu, nanti baru di-convert menjadi gambar. Nah, jadi saya akali dengan seperti ini. Ini tool-tool yang digunakan di section materi. Berikutnya di section latihan, Bapak Ibu, di sini saya gunakan ini adalah tombol pilihan jawaban. Gunanya adalah dengan dibuat seperti ini nanti saya gampang untuk memasukkan hotspotnya. Ada tombol refresh dan juga ada tombol ini sebagai backgroundnya nanti. Berikutnya yang ketiga adalah skenario navigasi. Nah, ini kurang lebih akan lebih jelas. Nah, kalau di preview nanti ini ada tombol mulai. Sebenarnya sedikit saja untuk navigasinya, Bapak Ibu. Jadi tinggal cuma next slide saja. Tentunya menggunakan hotspot. Semua di sini menggunakan hotspot, Bapak Ibu. Ya. Baik, saya akan langsung tampilkan di sini, Bapak Ibu. Ini sesuai yang tadi sectionnya saya bagi-bagi seperti ini. Kita review aja ya. Review. Nah, ini untuk tampilan awalnya Bapak Ibu sekalian. Kita klik mulai. Nah, masuk seperti ini. Jadi ini ada di sini ada petunjuknya. Ada tombol-tombol yang fungsinya seperti apa. Setelah sudah membaca ini, kita klik go. Nah, disinilah kita bisa memilih materi. Misalnya kita memilih materi yang pertama, apa itu virus. Nah, di sini ada tampilan mengenai virus. Ini sudah saya susun sedemikian rupa. Ini ada tombol ke kanan. Ini ada sejarah virus corona utamanya. Nah, ini ada lagi satu gambar lagi, maka kita klik kanan lagi. Nah, ini varian perkembangan virus. Nah, ini kan karena sudah habis, jadi tidak bisa lagi ke kanan, biasanya hanya ke kiri. Dan ini materinya. Kita kembali ke home. Nah, ke home-nya adalah ini menu pop-up-nya, gejala. Nah, seperti ini berisi gambar yang harapan saya lebih mudah siswa untuk mencermatinya, lebih ringan juga bagi siswa untuk membaca. Nah, ini sedikit teks, penuh gambar, karena basicnya emang gambar, Bapak Ibu. Penularan, nah ini ada teksnya. Pencegahan, sama basicnya sedikit teks, penuh gambar, kanan kiri saja. Nah, setelah itu tentunya yang tidak boleh lupa adalah latihan. Nah, di latihan ini saya menggunakan tipe multiple choice, di mana counternya saya sediakan di pojok kanan dengan 4 pilihan jawaban, Bapak Ibu. Nah, kalau salah jawaban 0, kalau benar dapat poin. Nah, langsung ke soal berikutnya. Kalau salah tidak bisa mengulang sampai benar. Berikutnya salah lagi. Nah, langsung ke soal berikutnya. Nah, sampai soalnya hanya ada 4. Salah satu upaya mencegah COVID-19 adalah vaksin. Apa yang vaksin adalah virus yang dilemahkan. Nah, jadi kalau benar hanya 1, jadi nilai 25. Sehingga kalau sudah selesai kita ada nilai total. Ada 2 pilihan, ada refresh, kembali ke semula, atau ke home. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, demikian presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau kritik saran. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, dari saya dulu ya. Baik, Pak Mustafa itu kelihatannya kelupaan menghilangkan
navigasi home yang aslinya, yang warna hitam. Iya Pak, betul. Itu kelupaan tuh Pak itu. Iya, yang bawaan itu Pak ya? Ya betul, bawaannya. Terus kedua, ini materi ini sangat bagus ya. Kalau bisa ditambahkan dengan audio. Oh iya Pak. Jadi misalkan tentang apa tadi, ciri-ciri kena virus, itu ada penjelasan audio pendek-pendek gitu. Kayak apa supaya orang belajar ya apa mendengarkannya bisa memahami. Ya. Ya. Kalau dari ini cukup unik ini ya. Bapak Ibu sekalian, ini kalau diperhatikan ini sangat unik dan ini saya juga bakal ada pola ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Mustafa ini menggunakan pendekatan sistem model materi yang sebenarnya guru, dosen telah memiliki materi dari PowerPoint. Kemudian dimainkan navigasinya kiri kanan plus dengan hotspot kalau dia nanti berpindah ke halaman-halaman. Oke, ini saya catat, ini perlu ini ya, perlu dipahami dengan baik ya. Nah, dulu kami pertama kali memperkenalkan SAC saat itu ke Balai Multimedia di Semarang. Saya cerita, saya sebenarnya ingin mengumpulkan buku-buku tentang cerita tradisional Indonesia. Nah itu bisa, kalau ada PDF-nya saya akan konversi menjadi image, kemudian saya mainkan navigasi dan audio. Sayangnya bukunya nggak pernah ada ya. Tapi oke, Pak Mustafa, terima kasih idenya. Iya, terima kasih Pak. Saya catat itu. Baik, siapa yang akan bertanya Bapak Ibu sekalian, silakan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Saran mungkin silakan Bapak Ibu. Jadi saya sangat simpel ya buat saya ini. Jadi hanya masukkan gambar. Kalau pribadi saya Pak kemarin menggunakan SAC-nya itu hanya sehari 2 hari karena hanya main insert gambar dan hotspot. Sebenarnya masih perlu banyak belajar lagi agar bisa semeriah dan sekompleks seperti Bu Wi tadi. Tapi bagi yang suara tidak masuk, suaranya tidak ada. Putus suaranya. Bisa masuk? Ya bisa Pak. Nah, silakan. Ya, jadi Bapak Ibu, ini saya pribadi membuat ini jujur sangat sederhana dan cepat sekali, kurang lebih 2 hari Pak untuk dari pembuatan sampai ini karena masih sangat awal dan saya baru belajar Bapak Ibu, jadi mohon maaf sangat sederhana. Harapannya kalau ke depan bisa lebih kompleks dan semeriah mungkin. Jadi bagi para yang masih baru mulai kayaknya insert gambar seperti yang saya lakukan itu bisa jadi salah satu alternatif. Ya, betul. Silakan, siapa lagi? Halo, Assalamualaikum Pak. Silakan, Pak Sugeng. Ya. Perkenalkan, nama saya Sugeng Widodo. Saya dari Pontianak. Saya mengajar di MTS Negeri 1 Pontianak. Di sini saya ingin bertanya nih Pak sama Pak Mustafa. Ya. Terkait tentang katanya tadi menggunakan Photoshop ya? Iya Pak. Iya, itu yang Photoshop itu untuk button ya Pak ya? Untuk tombol-tombol ya? Iya, betul. Iya. Kalau di SAC saya pun juga baru-baru belajar juga sih, belum ada buat sih terutamanya. Rencana sih dari ini saya ikut kan, dan saya pun baru bergabung sama Pak Haitan juga nih. Iya. Boleh. Tengok dari channel YouTube-nya itu. Ya, jadi rencana sih saya ingin membuat
suatu aplikasi seperti perangkat lunak dan hardware terutama kan. Ya. Untuk mata pelajaran saya. Nah, yang saya tanyakan di sini nih, itu kan pakai button Pak. Nah, dan itu pakai collage apa Pak? Yang kayak Instagram ya Pak ya, yang digeser-geser Pak ya? Iya. Ya. Kalau buttonnya, kalau di SAC kan ada dua itu Pak. Ada button default sama button on press Pak. Itu Bapak menggunakan buttonnya itu pakai spot apa namanya? Pakai button atau pakai apa Pak yang warna biru-biru itu Pak, lupa saya tadi. Hotspot Pak. Hotspot ya. Nah Bapak itu Oh iya. iya, Bapak menggunakan button benar-benar button dari SAC, fitur button dari SAC atau pakai hotspot Pak? Iya, terima kasih Pak pertanyaannya. Kalau saya pribadi kemarin membuatnya pakai tool button dari SAC. Ya. Tapi itu buttonnya itu kan dia minta gambar nih Pak ya. Jadi saya sediakan dulu gambar PNG-nya yang saya buat di Photoshop itu. Iya. Habis itu saya masukkanlah melalui tool button itu Pak. Oke, berarti Habis itu setelah dia tampil di layar kita, baru kita masukkan hotspotnya. ya. Pak, ini Pak, mungkin ini saran saya nih Pak ya. Ya, kan Iya. kalau di SAC yang saya baru pelajari ini kan terdapat dua fitur gambar itu default sama on press. Saran saya Pak, saat posisi di kiri yang pertama kali kan itu ada 3 gambar kan Pak, yang lingkaran paling kiri dulu kan yang besar kan. Yang bagian kiri apa button yang kiri itu Pak, kalau bisa warnanya dikasih jadi warnanya berbeda Pak, seperti warna abu-abu. Jadi seolah-olah buttonnya itu emang nggak bisa ditekan belah kiri Pak. Begitu juga kalau udah slide ke 3 atau ke kanan, itu buttonnya diubah Pak. Ya itu mungkin saran saya. Ya, dari kalau nggak salah tuh dari YouTube Pak Haitan juga kan. Iya, itu tentang ada seminar, ada webinar juga tuh kan, bahas tentang itu juga sih. Ya, Dia pakai dua gambar button. Yang pertama default, yang kedua saat posisi tombol itu ditekan jadi berubah deh Pak. Jadi seolah-olah tuh emang nggak bisa ditekan belah ke kanan lagi kan, karena udah mentok gitu sih Pak. Saran saya sih Pak. Iya. Iya. Tapi udah termasuk bagus sekali Pak Mustafa, dalam waktu 2 hari sudah jadi aplikasinya, itu saya upload sekali. Jadi semangat juga Terima nih kasih, saya Mas mau Naim. belajar. Iya. 2 hari. Mungkin sekian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Terima kasih Pak Sugeng. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini sangat menarik sekali ya. 2 hari bisa selesai, dan kami ketika memberikan pelatihan sudah menduga sebenarnya kalau mengikuti prosedur, artinya pola pengembangan yang kami ajarkan, 2 minggu itu udah maksimum. Ini 2 hari ya, luar biasa. 2 hari luar biasa. Baik, terima kasih Pak Mustafa. Siap, kalau nanti ada karya baru, infokan ke saya, nanti kita buka webinar lagi ya. Siapa? Termasuk Pak Sugeng. Terima kasih semuanya. Kalau bisa Siapa? Insya Allah Pak. Ini dalam proses desain masih Pak. Iya. silakan, infokan aja, nanti saya download, saya pelajari. Siapa? Sekarang sih masih pakai trial dulu Pak. Iya. Baik. Baik.